sama apa sih homestaynya. Saya nggak berani, saya itu udah jam berapa malam, jam mau jam setengah dua kalau nggak salah. Terus kan sepi banget jalanan, saya takut banget di sana. Terus ini apa mungkin dibilang ada warga kan, nah tiba-tiba warga ngambil kunci motor saya. Warga ini dibilang sama Agus, apa mungkin dibilang sama Agus. Nah terus dia bilang dia ngambil uang saya. Jadi kamu inilah ya, paling atau apa gitu lah ya. Iya, di beberapa tempat juga ada sama atau dituduh PSK mungkin. Iya dong, bisa dong. Bisa dituduh PSK ngambil duit gitu kan, bisa kan. Seperti korban yang pertama. Iya ya, maksudnya bisa begitu kan. Ya. Kan? Oke. Terus akhirnya kamu lepas nih. Setelah itu kan teman saya datang, tapi pastinya saya udah ditemuin sama warga saya berkali. Soalnya saya bilang kalau dia itu ngambil uang saya. Nah pertama dia bilang keluarga itu dia ngambil 400, dia mau diganti 400, terus kedua 300, terus 200 sampai ke 100 terakhir. Pas teman saya udah datang kan saya nangis di teman saya udah nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Terus ini warga-warga ini juga ngerumunin kita, jadi makin takut, saya makin takut di sana. Terus setelah itu ada warga yang bilang gini ke saya, udah bawa aja temannya pergi, soalnya udah ngelantur ngomongnya dari tadi. Pertama katanya 400, terus juga 300. Dia tahu kalau ini orang ngaco gitu ya. Iya, warga yang suruh saya pergi dari sana. Akhirnya kamu pergi sama teman saya. Jadi pada saat kamu sama Agus di kamar, bener nggak kan katanya ada cerita bahwa obat kamu itu kayak baca mantra. Iya. Apa obat kamu itu? Saya juga nggak ngerti. Jadi buat takut-takutin. Iya, pas di Udayana juga dia baca itu. Atau dia merasa positif. Oke, dan akhirnya kamu berhasil ya? Iya, berhasil. Berhasil kamu, oke. Tadi kita udah setuju nih Pak ya, bahwa kita menghilangkan dulu konteks hipnotis dan Bapak juga dosen juga, ya kan? Dan ahli hukum juga ya Pak ya. Jadi dari awal nggak pakai istilah hipnotis. Tidak ada tidak hipnotis. Kalau dia komat kamit pun dia nggak tahu dia mau ngapain atau dia takut. Dia bisa aja begitu untuk nakut-nakutin si korban, untuk memanipulasi korban, tapi bukan hipnotis, bukan dendam. Oke. Nah ini korban ini saya paham cerita kamu ya. Menurut saya bagus. Nah yang saya nggak ngerti nih Pak, wah ini mungkin kita mulai ngobrol ya, dia ini bisa menolak Pak ketika tahu bahwa ini ada yang aneh. Ini bahkan si Agus belum minta buka celana ya. Belum ya. Artinya sebelum kejadian itu pun kamu sudah tahu bahwa ini pasti ada yang nggak benar gitu kan? Enggak. Soalnya pas itu dia nggak pernah nunjukin kalau dia itu nggak benar. Enggak. Kamu kabur tuh kenapa? Nah itu kan pas saya sadar dia udah betul. Artinya kamu sadar bahwa ini pasti akan jadi nggak benar gitu kan? Makanya kamu kabur kan? Nah gimana Pak dengan menurut Bapak dengan korban-korban lainnya? Karena kan ini korban lima suka olahraga olahraga injek jarang sampai kena beli tak lonjaan main futsal sih kan nggak bisa melindungi Agus, kemudian memastikan hak-haknya Agus terpenuhi, tenaga advokat sampai kepada merekomendasikan dia tahanan rumah dari komisi disabilitas. Tetapi ketika kamu mendampingi ini, tiba-tiba serangan ya, masyarakat banyak mengadu nih ke komisi disabilitas. Ini ada korban ini. Nah, kami juga harus mempelajari apa yang terjadi pada Agus, melakukan investigasi kepada Agus ini seperti apa, kesehariannya di rumah seperti apa. Lu kan nyaman, agak nyaman, tengah kan, naik. Nah, ini kan setelah tahanan rumah, setelah kami merekomendasikan tahanan rumah, ada yang mengingatkan, Pak, itu Agus masih kuliah loh. Nah, saya mendatangi juga ke mengkonfirmasi ke tempat kuliahnya. Ternyata tempat kuliahnya bilang, Pak, kami sudah mau mending kuliah sebelumnya karena banyak membuat masalah. Berarti dia di kuliah pun betul. Nah, akhirnya susah juga kita nih ya mendapatkan
Ngerasa ngerasa kata Apa? ngerasa kata Maksudnya? iya naik kan Iya. relek Iya. nyaman nyaman Iya, soalnya pas awal-awal itu kan dia juga nebak-nebak masalah saya. Sebenarnya semua. Iya. minyak